Tadinya gue pikir panti asuhan itu tempat di mana anak yatim piatu ngerasa tempat itu aman buat mereka. Karena ya mereka ngerasa itu rumah mereka kan. Iya. Tapi tempat itu tuh ditutup gara-gara banyak yang meninggal di dalam sana. Dan gak berhenti di situ aja. Setelah panti itu ditutup, banyak orang-orang yang dengar bahkan ngelihat makhluk halus di sana. Padahal mereka ngalamin itu tuh ketika mereka cuma jalan lewat aja di depan panti itu. Dan ternyata gak cuma satu panti asuhan itu. Gue nemu satu cerita tentang salah satu panti asuhan di Kota Malang, yang mana di tempat itu pun juga nyimpan satu cerita mistis di dalamnya. Kejadian yang gue mau ceritain ini tuh terjadi pada tahun 2000-an. Ada seorang anak remaja yatim piatu, namanya kita sebut aja Tina. Tina dari kecil tuh udah tinggal sama om dan tantenya karena orang tuanya tuh udah meninggal dari kecil. Kebetulan om sama tantenya juga gak punya anak, jadi nganggep Tina tuh dari dulu anak mereka sendiri. Sampai akhirnya di tahun 2001, om sama tantenya tuh mutusin buat buka panti asuhan, buat ngebantu anak-anak yang terlantar di sekitar rumah mereka. Nah, Om Rino, nama omnya Tina, bikin panti asuhan di daerah Malang karena mereka sekeluarga tuh emang tinggal di Malang. Sebenarnya Om Rino sekeluarga tuh ekonominya tuh tinggi dan jabatannya terbilang bagus. Pokoknya bisa terbilang berkuasa lah di daerah Malang. Tapi Om Rino tuh pengen banget untuk buka panti asuhan karena mereka tuh punya tanah kosong di dekat rumah mereka. Yang sayang banget kan kalau didiemin aja. Akhirnya setelah proses pembangunan kurang lebih 1 tahun, tahun 2002 jadilah panti asuhan punya Om Rino. Di situ karena Tina masih umur 20 tahun, Om Rino tuh bilang bakal ngasih kerjaan ke Tina untuk jadi pengurus panti. Pokoknya buat bantu-bantu om sama tantenya ini. Jadi di panti asuhan mereka tuh ada 9 anak. Isinya 1 anak SMP, 1 anak SMA, dan 7 anak seumuran kelas 1 sampai 6 SD. Om Rino tuh seneng banget karena bisa ngebantu mereka semua buat tetap sekolah. Karena kan ada biaya bantuan untuk anak-anak ini juga kan. Dan Tina juga bisa bantu mereka selama tinggal di panti. Tapi takdir tuh berkata lain. Beberapa bulan kemudian Tina keterima kuliah di Jakarta. Setelah izin panjang ke Om Rino sama tantenya, demi pendidikannya Tina berhenti jadi pengurus panti dan pergi ke Jakarta. Akhirnya 4 tahun berlalu, abis lulus kuliah Tina balik lagi ke Malang. Dia mau nyari kerja di Malang dan Tina balik ke panti asuhan Om Rino. Akhirnya dia tinggal bareng di sana sama anak-anak yang lain. Tina seneng banget karena 4 tahun dia ninggalin panti ini tuh gak ada perubahan sama sekali. Anak-anak panti juga semuanya masih ngenalin Tina dan bahkan kangen banget sama Tina. Tina pun ditawarin lagi sama Om Rino buat jadi pengurus panti lagi. Dan itu setuju karena Tina juga sayang sama peduli sama anak-anak panti di situ. Jadi pantinya tuh ada 2 lantai. 1 lantai itu ada 4 kamar, totalnya 8 kamar. Anak-anak panti juga sekarang totalnya udah nambah jadi 20 anak. Udah lebih banyak dari 4 tahun lalu yang cuma ada 9 anak. Jadi 1 kamar tuh isinya 4 anak. Karena 1 kamar lagi tuh untuk Tina. Dan ada 1 kamar lagi yang dari dulu tuh gak boleh ditempatin sama Om Rino. Katanya sih untuk tempat naruh barang. Nah, malam pertama Tina tinggal di panti, Tina tuh dikasih tahu sama anak-anak kecil di panti ini. Ada namanya Tio, Akbar, sama Rudi. Mereka tuh umurnya sekitar 6-7 tahun dan emang yang paling nakalnya di panti ini. Ya kayak anak kecil, laki-laki yang susah diatur gitu loh. Katanya mereka, Mbak Tina, tahu gak sih setiap malam kan kamar yang selalu kosong itu ada suara ketok-ketok tapi dari dalam. Ya namanya ditakut-takutin sama anak kecil, Tina gak terlalu respon dong. Dia cuma bilang, ada-ada aja sih kalian. Terus Tina lanjut tidur ke kamarnya. Dia ganti baju, dia mau tidur. Nah kebetulan kamarnya Tina tuh sebelahan sama kamar kosong ini. Nah sekitar jam 12 malam, bener aja Tina tuh dengar ada suara pintu diketok-ketok dari dalam kamar. Akhirnya Tina keluar kamar. Terus pas dia nyari sumber suaranya, ternyata bener dari kamar kosong ini. Tina berusaha buka kamarnya pun gak bisa karena dikunci. Terus diketok-ketok lah sama Tina sambil bilang, "Halo, ada siapa ya di dalam?" Tapi gak ada jawaban sama sekali. Pas Tina ngecek kamar anak-anak panti, juga semuanya tuh udah pada tidur. Jadi gak mungkin ada yang jahil di saat itu. Akhirnya Tina langsung balik ke kamar terus dia lanjut tidur. Besok paginya Tina langsung nanya ke Om Rino. Karena kebetulan Om Rino tuh mampir ke panti. Tina bilang, kenapa ada yang ngetok-ngetok pintu kamar sebelah Tina ya? Yang kosong itu loh Om, pas jam 12 malam.
Ngedenger itu omnya tuh agak kaget dan bilang ke Tina, "Enggak, kamu salah dengar." Akhirnya karena rasa penasaran Tina juga gak terbayar, dia nanyalah ke salah satu anak yang paling tua di panti, namanya Lisa. Tina nanya hal yang sama kayak apa yang dibilang ke Om Rino. Dan katanya Lisa, dia tuh bilang kalau Om Rino tuh kayaknya pakai pesugihan. Dan yang ada di dalam kamar kosong itu tuh kayaknya rahasia Om Rino. Kenapa Lisa bisa yakin? Karena katanya Lisa, setiap tahun semenjak ditinggal Mbak Tina, pasti ada satu anak panti yang sakit sampai meninggal. Oh. Dengar hal itu tuh Tina kaget banget, soalnya dia tuh juga gak pernah dikasih kabar sama om dan tantenya kalau misalkan ada anak panti yang meninggal juga. Akhirnya Tina jalan ke kamar sambil kebingungan, karena dia tuh mikir, dia kan dari kecil tinggal sama mereka, dan mereka juga udah termasuk orang tuanya juga kan. Dia yakin lah kalau mereka tuh gak akan nyentuh hal kayak gitu, apalagi untuk panti asuhan. Nah akhirnya di malam kedua, Tina tuh mutusin untuk gak tidur, biar kalau ada ketokan itu dia tuh langsung nyamperin. Tapi kali ini dia tuh ngajak Lisa, dan untungnya Lisa tuh juga mau. Tina sama Lisa tuh nunggu di kamarnya Tina sampai jam 12. Nah pas banget tuh di jam 12, ketokan itu tuh ada lagi. Akhirnya mereka berdua langsung lari ke pintu kamar itu. Tapi kali ini Tina tuh mutusin buat dobrak kamar itu. Karena dia mikir kan gak ada Om Rino juga di panti itu. Nah pas Tina lagi dobrak, tiba-tiba ada suara anak kecil teriak kenceng banget. Ternyata itu tuh Akbar. Dia bilang kalau Tio di kamar tuh kayak bukan Tio. Pas disamperin sama mereka, Tio tuh udah tiduran di lantai, badannya kejang-kejang, mulutnya tuh ngeluarin busa, sambil nunjuk-nunjuk di belakang pintu kamarnya. Pas Tina, Lisa sama Akbar nengok ke belakang, ternyata tuh ada genderuwo gede banget lagi berdiri. Terus genderuwo itu tuh jalan ke badannya Tio dan masuk ke dalam badannya Tio. Gak lama Tio pingsan dan Tina langsung nelfon Om Rino. Tapi di situ tuh Om Rino nggak bisa telepon, nomornya tuh nggak aktif karena pada tahun itu kan juga belum ada aplikasi Gojek kan buat mesen. Jadi mereka semua tuh anak-anak panti berdoa doang buat Tio, sambil diangkat badannya ke kasur, didoa-doain, sambil nelfonin Om Rino berkali-kali. Tapi 2 jam kemudian Tio tuh meninggal. Ya Allah. Ya ampun. Nah besokannya Tina yang gak bisa tidur, dia tuh nungguin Om Rino untuk datang ke panti. Dan bener aja Om Rino tuh datang sekitar jam 10 pagi. Tina bilang kalau Tio tuh udah gak ada. Tapi tanpa kaget atau apa, Om Rino tuh kayak udah nyiapin pemakaman di halaman belakang panti Muibi. Om Rino tuh juga udah datang sama Ustadz di situ untuk bantuin makamin Tio. Yang mandiin pun Om Rino sendiri. Semua anak panti tuh di situ nangis-nangis ngelihat Tio udah nggak ada. Nah, yang kesel di situ tuh cuma Tina sama Lisa, karena cuma mereka yang sebenarnya tahu kalau ini tuh kejadian disengaja. Akhirnya setelah pemakaman, Tina langsung nyamperin Om Rino. Tina bilang juga kalau dia tuh udah tahu semuanya, dan Tina langsung nuduh Om Rino, bilang kalau Tio itu tumbal pesugihan Om Rino. Tina pun di situ ngancem mau bawa ini ke polisi kalau misalnya Om Rino tuh nggak ngaku, karena dia ngerasa juga udah keterlaluan kan. Akhirnya Om Rino ngaku dan jelasin ke Tina semuanya kalau Om Rino tuh sebenarnya emang pakai pesugihan. Lisa tuh orang pertama yang nanya ke Om Rino masalah ini, karena Lisa tuh udah curiga sebenarnya. Dia tuh suka ngeliat Om Rino masuk ke dalam kamar kosong ini, dan dia tuh bawa sesajen ke dalam kamar itu. Dan gak cuma itu, Lisa juga ngeliat sosok genderuwo yang sama kayak yang masuk ke dalam badannya Tio ada di dalam kamar itu. Ngedenger itu semua, Tina tuh kaget dan langsung marah banget. Tina nanya kenapa Om harus ngelakuin itu. Om Rino pun langsung ceritain semuanya ke Tina akhirnya. Jadi Om Rino ngelakuin itu semua demi mempertahankan jabatan Om Rino yang udah tinggi. Karena ketika jabatan udah tinggi, pasti akan ada orang yang gak suka sama dia dan pengen jatuhin dia. Jadi Om Rino tuh di situ ngerasa harus kuat untuk mempertahankan jabatannya dia. Nah setelah Tina tahu semuanya, akhirnya karena Tina gak setuju sama kelakuan Om Rino, Tina mutusin buat pergi menjauh dari panti asuhan itu. Dan dari kabar yang gue tahu sekarang, katanya beberapa bulan kemudian Tina meninggal. Meninggalnya karena? Nah gue juga kurang tahu Moy, tapi bisa jadi karena Tina juga akhirnya ditumbalin sama Om Rino itu. Anjing ponakannya sendiri? Iya Bi. Wow. Berarti ini dia bikin panti asuhan buat nangkal hal mistis ke diri dia gitu berarti. Terus dia ngasih anak kecil buat jadi tumbalnya dia, gitu nah, gak sih? Iya benar Moy.
Anak kecilnya kan juga tumbalnya tuh setahun sekali. Hah. Ada yang mati pasti di panti itu. Wow, berarti panti asuhannya kedok doang ya hitungannya. Ada banyak cerita yang terjadi di tempat yang kita rasa itu padahal emang ramai banget orangnya, banyak kegiatan dan gak pernah sepi. Tapi ternyata di salah satu tempat itu, di panti asuhan, ada banyak banget cerita-cerita mistis di dalamnya. Panti asuhan ini ada di daerah Bekasi, Nat. Sampai saat ini panti asuhannya tuh masih beroperasi, masih banyak juga anak-anak yang tinggal di sana. Tapi ternyata banyak banget anak-anak atau pengurus panti asuhan itu ngerasa kalau misalnya mereka tuh di sana diganggu sama makhluk halus penunggu panti asuhan itu. Sampai-sampai banyak banget yang katanya digangguin tuh sampai brutal dan parah banget itu lebih Nat di sana. Dan di tahun 2021 ada beberapa anak-anak yang diganggu sama penunggu pantinya. Gue akan ceritain 3 cerita yang emang asal dari anak-anak yang tinggal di sana. Anak pertama namanya Rio. Dia umur 10 tahun. Berarti ya sekitar kelas 4 atau 5 SD lah waktu itu. Dia itu sekamar sama beberapa temennya. Kira-kira satu kamar hampir 4 orang lah. Sekitar jam 11 malam, semua orang-orang panti asuhan tuh udah pada tidur. Dan emang seharusnya jam segitu emang anak-anak udah harus tidur, harus masuk ke kamarnya. Dan kalau ada suara gaduh berisik kayak gitu, pasti penjaga panti tuh langsung keluar dan nyuruh anak-anak buat tidur lagi gitu. Sampai kadang-kadang penjaga pantinya pun emang suka ngecekin kamar anak-anaknya satu-satu buat ngecekin udah tidur apa belum gitu. Nah si Rio ini jam 11 malam udah mau tidur. Jadi posisinya tuh kayak dia udah liar-liar gitu lah, udah ngantuk tapi nyawanya belum hilang 100% gitu loh. Jadi kalau ada suara-suara ya pasti dia masih dengar. Nah ini dia dengar dari luar kamarnya ternyata ada beberapa anak-anak yang masih belum ada tidur. Karena emang si Rio ini anaknya suka main, jadi pas dia dengar ada anak-anak di luar yang masih main, dia tuh jadi bangun juga dan pengen ikutan main gitu loh. Pas dia lihat teman-teman kamarnya ternyata udah pada tidur. Berarti di sini nih bukan teman-teman kamarnya dia yang lagi main. Akhirnya dia ngintip pelan-pelan dari pintu kamarnya, ternyata kosong. Dan pas dia lihat dari jendela kamarnya, dia ngelihat ada 3 anak-anak itu cowok lagi main di depan parkiran. Tapi di sana Rio ngelihat di parkiran depan panti asuhan itu emang cuman anak-anak itu doang, bertiga itu doang, nggak ada yang lain. Karena kesempatan juga dia ngeliat nggak ada orang lain, ya akhirnya dia keluar kamar pelan-pelan buat nyamperin 3 anak itu. Pas Rio samperin anak-anak itu, Rio tuh rada bingung. Karena dia tuh nggak pernah ngeliat Nat, ada anak-anak itu selama Rio tuh tinggal di panti ini. Tapi Rio mikir kayak ya mungkin mereka anak baru, terus belum tahu aturan kalau misalnya malam-malam itu nggak boleh keluar kamar. Akhirnya ya mereka bertiga tetap main seru-seruan aja gitu. Ditambah juga mereka tuh baik-baik banget Nat ngajakin Rio main. Jadi makanya Rio seneng lah, pengen ikutan main juga. Pas dia lagi main sama anak-anak itu, anak-anak itu tuh ngajakin Rio ke bagian belakang panti. Jadi kayak belakang panti itu kayak ada taman kecil gitu yang rada nggak keurus lah. Ada rumput-rumputnya rada tinggi, terus ada kayak pohon gitu di belakangnya. Pohon ini tuh nggak gede tapi nggak kecil juga, jadi ya lumayan kalau misalnya dipanjat tuh bisa lah. Pas mereka berempat lagi main di belakang panti, 3 anak ini ngajakin Rio buat manjat pohonnya. Awalnya Rio tuh takut kayak manjat pohon karena dia takut jatuh dan nanti kalau jatuh ketahuan penjaga pantinya kan. Tapi ya karena 3 anak itu manjatnya jago banget dan mau ngebantuin Rio manjat, akhirnya Rio ngeberanin diri tuh buat manjat pohonnya juga. Naiklah Rio sama 3 temennya itu naik ke atas pohon dan dia duduk di dahannya. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa di atas dahan tuh mereka seneng-seneng banget lah. Sampai pada akhirnya Rio sadar pas dia nengok ke kanan ke kiri, 3 temennya itu tuh udah gak ada di sebelah dia. Udah hilang aja gitu. Jadi di atas pohon tuh sekarang cuma ada Rio doang. Anak-anak itu udah pada gak ada sama sekali. Pas Rio ngeliat kanan kiri gak ada anak-anak itu, dia ngeliat lah ke bawah pohon. Dan dia lihat Nat, 3 anak yang tadi di sebelah dia udah ada di bawah. Udah ada di bawah pohon itu. Dan si 3 anak itu tuh lagi ngedongak ngeliat ke atas ke arah Rio. Tapi muka anak ini ternyata tuh hancur banget Nat. Ada yang matanya cuma 1, ada yang matanya bolong, ada yang gak ada mulutnya sama sekali. Di situ tuh akhirnya Rio sadar yang ngajakin Rio main itu bukan anak beneran gitu loh. Mereka adalah penunggu panti itu. Di situ tuh Rio langsung teriak-teriak ketakutan dan akhirnya pengurus-pengurus panti langsung keluar lah. Mereka bangun terus ngebantuin Rio buat turun dan akhirnya dia dibawa ke kamar lagi dan disuruh tidur lagi lah akhirnya. Dan sekarang ada anak kedua. Dia cewek Nat, sekitar kelas 1 SMP, namanya Hana.
Kejadian yang dialamin Hana ini pun juga lagi-lagi malam-malam, hampir tengah malam juga. Jadi pas Hana lagi tidur, Hana ngerasa kayak dia tidur tuh gak nyenyak gitu, suka kebangun-bangun mulu di malam itu. Kan katanya kalau misalnya orang lagi tidur tengah malam kebangun, tandanya kan lagi diliatin sama makhluk halus kan. Nah si Hana tuh ngerasa tidur dia gak nyenyak ya karena ada sesuatu itu. Sampai akhirnya dia ngeliat jam dan ternyata udah jam 12 malam. Hana bangun dari kasurnya buat tenangin dirinya sambil baca doa. Hana tuh duduk di kasurnya. Pas Hana lagi duduk di kasurnya, dia tuh bener-bener berasa banget Nat, kalau kasur dia tuh ada yang goyangin kencang banget sampai dia tuh ngejoprok jatuh ke bawah gitu. Hana tuh ketakutan banget lah jadinya. Dia ngebangunin teman-temannya, tapi nggak ada yang bangun sama sekali. Terus ada nih satu temannya kebangun, nyuruh Hana tidur sekasur sama dia. Akhirnya daripada Hana takut, dia milih buru-buru buat tidur sekasur sama temennya lah. Temennya ini namanya Yani. Hana nyoba tidur dan akhirnya dia ketiduran tuh. Pas Hana lagi tidur, dia tuh berasa kayak di badan dia tuh kayak ada yang nyenggol-nyenggol gitu Nat. Kayak bulu-bulu gitu yang nyenggol dia. Ya kalau misalnya ada yang geli-geli gitu ya pasti orang kebangun kan. Nah si Hana tuh jadi kebangun karena dia ngerasa kayak yang nyenggol-nyenggol dia tuh bikin dia risih gitu. Pas Hana bangun, dia nengok ke arah temennya, si Yani ini. Ternyata di sebelah Hana itu bukan Yani, tapi ternyata selama malam itu dia tidur sama genderuwo. Badannya hitam, mukanya babi, lagi ngeliatin Hana sambil nganga sampai air liur tuh jatuh-jatuh ke kepalanya si Hana ini. Dari situ tuh Hana nangis banget. Dan Hana tuh baru inget Nat, kalau beberapa hari lalu itu Yani sebenarnya udah gak ada di panti karena udah diadopsi sama orang lain. Ya anjrit. Jadi si genderuwo itu tuh nyamar jadi Yani. Dan si Hana tuh gak sadar selama itu. Sekarang cerita terakhir, cerita yang dirasain sama anak panti itu juga, namanya Bismo. Umurnya 12 tahun. Dia dari kecil sampai umur 12 tahun emang udah tinggal di sana. Jadi kasarannya kayak dia kenal betul lah sama lingkungan dan orang-orang panti itu. Sekitar jam 9 malam, pas anak-anak semua baru pada tidur dan masuk ke kamar masing-masing, Bismo ini dengar ada suara orang nangis dari arah ruang tengah panti asuhan itu. Ya karena Bismo aware banget sama teman-temannya atau sama orang pantinya, akhirnya si Bismo nih ngecek keluar kamar buat dia tahu siapa sebenarnya nangis kan di luar sana. Pas Bismo keluar kamar dan ke ruang tengah, dia tuh nggak ngeliat siapa-siapa kecuali Bu Yayan, pengurus panti asuhan itu. Pas Bu Yayan lihat Bismo masih keluar, ya Bu Yayan langsung nyamperin Bismo dan nyuruh dia buat masuk kamarnya lah. Ditanya sama Bismo, "Bu, tadi aku dengar ada yang nangis." Si Bu Yayan bilang kayak, udah perasaan kamu doang itu tidur malam. Sampai akhirnya Bu Yayan nganterin Bismo ke dalam kamar dan Bu Yayan pergi tuh. Nah pas dia ngeliat Bu Yayan keluar kamar udah pergi, Bismo keluar kamar lagi. Asal muasal suara orang nangis itu berasal dari mana? Makin diikutin makin kedengeran lah. Ternyata suara tangisan itu tuh berasal dari loteng ruang tengah. Bukan ruang tengahnya tapi lotengnya, gentengnya gitu. Bismo itu takut banget dengernya. Tapi takutnya itu bukan karena takut setan Nat. Dia tuh takut temennya tuh kenapa-napa di atas sana gitu. Karena dia denger tuh ada suara cewek nangis tuh jelas banget. Dia naik lantai 2, dia naik lagi tuh ke tangga buat masuk ke dalam loteng itu. Jadi tuh loteng itu bentukannya kayak gudang gitu Nat. Dan emang dipakai buat naruh-naruh barang dan itu di atas. Di atas banget. Nyampe lah dia di atas sana. Dia buka pintu lotengnya dan ternyata benar. Dia ngeliat di tengah loteng itu tuh ada perempuan lagi nangis. Dia makin ngelihat jelas cewek ini dan dia tuh gak kenalin cewek ini siapa. Karena dia yakin banget cewek ini nih bukan orang panti itu. Karena kan dia udah lama tinggal di situ kan. Ya harusnya dia kenal gitu. Iya, dia ngeliat ada cewek kayak gitu, si Bismo takut banget lah. Akhirnya dia sadar kalau misalnya kayaknya cewek ini tuh makhluk halus gitu, penunggu panti itu. Dia mundur pelan-pelan buat kabur. Dia mau tutup pintunya, tapi ternyata pas dia baru mundur 1-2 langkah, Bismo tuh ngerasa badannya tuh ketarik ke dalam Nat. Pas dia masuk ke dalam, pintu lotengnya tiba-tiba ketutup. Brak. Anjrit. Dia coba buka-buka pintu tuh nggak bisa kebuka sama sekali. Kayak kekunci gitu di dalam. Bismo nih teriak kencang banget. Dia nangis-nangis minta tolong, tapi nggak ada satu orang pun yang datang buat bantuin Bismo. Bismo cuma bisa ngelihat cewek ini tuh pelan-pelan jalan ke arah Bismo sambil nangis. Tapi si muka cewek ini tuh ketutupan rambut, nggak kelihatan sama sekali. Sampai makin lama cewek ini ngedeketin ke arah Bismo. Dan pas banget di depan Bismo, cewek ini ngomong, "Kamu di sini aja ya." Cewek ini pakai baju putih panjang gitu. Bismo tuh cuman teriak-teriak bilang gak mau ke arah cewek ini. Sampai akhirnya
cewek ini tuh megang tangan Bismo, dia genggam tangan Bismo kenceng banget dan ngebawa Bismo ke tengah lotengnya itu. Pas cewek ini balikin badan, Bismo tuh lihat punggung cewek itu bolong Nat. Di dalam badan cewek ini tuh kayak banyak belatungnya, udah hancur gitu organnya. Dan selama itu pun juga Bismo cuma bisa nangis aja, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia digandeng sama nih cewek dibawa ke tengah loteng pun dia juga nangis doang gitu. Sampai akhirnya karena si Bismo dia cuma nangis mulu kerjaannya, si cewek ini tiba-tiba teriak karena Bismo, "Diam kamu!" gitu. Abis itu pas dia diteriakin banget ke depan mukanya, akhirnya Bismo pingsan. Bangun-bangun, alhamdulillah tuh Bismo tuh udah nggak di loteng itu. Dia udah di kamarnya. Dia dikelilingin sama orang-orang panti yang mukanya tuh kayak panik banget liat Bismo. Dan ternyata salah satu dari penjaga panti itu bilang ke Bismo kalau dia itu dibawa sama penunggu panti yang emang udah hampir belasan tahun gak nampakin dirinya ke orang-orang. Karena tadi gue bilang kan, si Bismo ini dari kecil sampai umur 12 tahun tinggal di sana kan. Dan dia tuh gak pernah ngeliat sama sekali Nat, ada cewek ini. Tapi ternyata ya dia dikasih tahu sama penjaga panti yang lebih lama kalau misalnya ada penunggu panti ini cewek yang emang tempatnya dalam tanda kutip itu tuh di loteng. Jadi emang banyak banget lah anak-anak kecil atau emang yang ngurusin panti itu bilang kalau misalnya pantinya itu angker banget panti ini. Dan sebenarnya masih banyak banget cerita yang terjadi di sana. Tapi gue cuma bisa ceritain 3 dari sekian banyak cerita yang ada di panti asuhan itu. Wow. Penyebab banyak penunggu itu tuh masih belum diketahui ya Moy, kenapa? Iya, gue nggak tahu juga Nat sebenarnya kenapa. Tapi yang gue yakin pas gue lihat ya, bentuk panti asuhan itu kayak udah tua banget. Kayaknya ya emang ya rumah tua ya pasti banyak penunggunya kan. Dan gue yakin juga ya emang dari dulu penunggunya emang tinggal di panti itu. Gue ngedengar ada 3 anak yang mukanya hancur, siluman babi tuh dia. Iya. Sama si cewek itu anjrit banyak banget. Dan gue ngebayanginnya jadi salah satu anak yang tinggal di panti itu, ya lu gak punya pilihan lain untuk pergi kemana-mana gitu loh. Karena ya emang itu udah tempat tinggal lu yang lu sendiri gak milih untuk tinggal di sana gitu kan. Iya. Duh, kasian banget sih. Satu-satunya yang harus mereka lakuin ya emang mereka harus kuat aja buat ngadepin makhluk halus di panti asuhan itu. Iya banget lagi. Oke, giliran gue ya. Ini kejadiannya di tahun 2013-an. Ada seorang ibu-ibu yang kerja di panti asuhan, kayak ibu panti gitu loh. Kita sebut aja namanya Bu Jihan ya. Bu Jihan ini udah lama jadi ibu panti di salah satu panti asuhan di Jakarta Timur, yang gua nggak bisa sebut nama panti asuhannya apa. Di tahun 2013 itu, di suatu siang ada yang datang ke panti asuhannya Bu Jihan ini. Dan ternyata yang datang itu namanya Bu Endang. Bu Endang ini ibu-ibu pengusaha yang cukup sukses lah. Nah, Bu Jihan ini udah kenal sama Bu Endang. Kenapa? Karena sebelumnya Bu Endang tuh udah pernah kesana buat adopsi anak cowok. Karena Bu Endang ini punya 3 orang anak, tapi cewek semua. Makanya Bu Endang ini bilang kalau dia pengen banget punya anak cowok. Saat itu yang diadopsi namanya Ahmad, cowok, umurnya masih 8 tahunan saat itu. Dan itu 3 tahun lalu. Jadi kayak 2010-an lah. Nah di 2013 ini Bu Endang datang dan dia ngomong kalau dia mau adopsi anak lagi, anak cowok. Bu Jihan seneng dong, ya ada orang baik yang mau adopsi anak lebih dari sekali gitu di tempatnya dia. Hitungannya ya bantu panti banget. Tapi ternyata Nat, Moy, Bu Jihan ini ngadopsi anak lagi gara-gara Ahmad itu meninggal Nat, Moy. Dan kata Bu Endang, meninggalnya gak lama setelah diadopsi, gara-gara kecelakaan. Ya Allah. Bu Jihan kaget banget karena ya anak pantinya gak lama setelah diadop ternyata kecelakaan. Dan dia baru tahu beberapa tahun setelahnya gitu loh. Baru tahu barusan setelah dikasih tahu sama Bu Endang. Ya udah tuh singkat cerita, Bu Endang adopsi lagi 1 anak cowok, masih sekitaran SD lah. Namanya sebut aja Rian. Dan ya setelah proses segala macem, ya akhirnya Rian ikutlah sama si Bu Endang ini ke rumahnya. Rian berarti umurnya pas diadopsi sama kayak si itu ya? Hampir sama lah, SD gitu Moy. Nah pas terakhir Rian itu dijemput sama Bu Endang ke rumahnya. Nah minggu depannya Bu Jihan ini nyamperin ke rumahnya Bu Endang buat nanya di mana TPU tempat si Ahmad ini dimakamin yang beberapa tahun lalu meninggal. Karena Bu Jihan itu mau ziarah ke sana. Ya anak pantinya meninggal ya dia mau ngelayat lah gitu, mau ngedoain. Iyalah. Sampai di rumahnya Bu Endang di daerah Jakarta Barat, Bu Jihan ini ketemu sama anaknya Bu Endang yang paling tua. Kita sebut aja namanya Tia.
Tia ini ya kira-kira anak-anak SMA baru lulus gitulah. Itu tuh mereka masuk ke dalam rumah, ngobrol-ngobrol, dan dikasih tahu lah ke Tia kalau misalkan si Jihan ini ibu panti dan dia datang dari panti asuhan di Jakarta Timur. Dia mau ngelayat anak angkatnya Bu Endang yang meninggal beberapa tahun lalu. Sekalian mau nengokin si Rian yang udah dibawa sama Bu Endang. Tia ngedenger Bu Jihan ini siapa tuh kayak rada-rada bingung. Karena yang dia tahu, Ahmad yang beberapa tahun lalu ada di rumahnya dia, nyokapnya bilang kalau itu tuh anak teman nyokapnya yang dititipin di sana, bukan anak angkat. Begitupun Rian. Setelah seminggu lalu Rian itu ada di rumahnya Tia, nyokapnya itu ngakunya kalau ini tuh anak teman nyokapnya yang dititipin di situ. Jadi bukan anak adopsi. Emang kenapa tuh, Bi? Nah, nyokapnya tuh kayak ngasih alasan sekejap gitu aja loh, Nat. Kayak ngasih alasan gampang gitu loh. Kalau yang Tia tahu, Ahmad maupun Rian itu tinggal di rumahnya Tia tuh cuma sehari 2 hari. Habis itu masing-masing dari mereka pergi sama nyokapnya Tia dan gak pernah balik lagi. Jadi kayak kalau misalkan Bu Jihan bilang ini ada anak meninggal beberapa tahun lalu, ya Jihan taunya si anak itu pergi, bukan meninggal karena kecelakaan. Jadi ya kesimpulannya Tia pun baru tahu cerita tentang kecelakaan ini gitu loh. Dari Bu Jihan ini ya? Dari Bu Jihan ini. Ngedengar cerita itu Tia tuh kayak connecting the dots gitu loh, Muy, Nat. Dia ngerasa kalau ada yang aneh nih sama nyokapnya. Nah, sedikit background ya. Si Tia ini, bokap nyokapnya tuh pengusaha yang bisa dibilang sibuk banget, bener-bener sibuk. Mereka berdua tuh sama-sama kerja buat ngurusin restorannya mereka. Jadi bisa dibilang ya Tia itu nggak deket sama bokap nyokapnya dan selalu diurusin sama bibinya yang ada di rumah. Nah tapi entah kenapa Tia tuh ngerasa bibinya ini tahu sesuatu, karena segala urusan rumah dan sedikit urusan nyokapnya tuh ngomongnya ke bibi ini, bukan ke Tia. Akhirnya Tia langsung lah nanya ke bibinya, anak yang minggu lalu ada di rumahnya dia tuh siapa? Dan Tia tuh bukan nanya sebagai orang yang bingung, dia coba untuk nanya seakan-akan bibinya ini tahu sesuatu, jadi kayak ngegertak gitu loh, Nat. Jadi yang awalnya bibinya itu rada-rada ngelak, bilang gak tahu segala macem, akhirnya Tia bilang kalau misalkan Tia tuh tahu Rian yang minggu lalu ada di rumahnya dan Ahmad yang beberapa tahun lalu ada di rumahnya itu bukan anak teman nyokapnya, tapi anak dari panti asuhan. Dan kalau emang beneran si Ahmad itu meninggal gara-gara kecelakaan dan nyokapnya nyembunyiin sesuatu, karena nyokapnya bohong kan, tadinya bilang kalau itu anak teman nyokapnya. Nah Tia bilang kalau bibinya ini bakal dilaporin ke polisi saat itu juga. Ini nanyanya depan Bu Jihan juga, Bi? Betul. Ya karena cuman gertakan doang gitu loh dari si Tia ini ke si bibinya. Nah mungkin karena ya namanya pembantu gitu ya, dia panik digertak kayak gitu, berhasil tuh Nat, Muy, dikasih tahu lah sama bibinya ini. Jadi sebenarnya bapak sama ibu tuh selalu dapat giliran buat bawa anak cowok ke perhimpunannya mereka. Perhimpunan apa? Nah perhimpunan itu tuh kayak bibinya sebenarnya nggak tahu pasti apa, tapi kayak perhimpunan ini tuh punya acara besar gitu yang diadain setiap setahun sekali. Di tahun ini gilirannya bapak sama ibu buat bawa anak cowok ke sana. Bibinya masih bilang kayak gitu. Bibinya bilang, ya pastinya gimana sih saya nggak tahu non. Tapi yang pasti tiap malam acara besar perhimpunan itu, ibu pasti nanya dulu ke bibi, si non udah tidur belum? Pas mau balik nih, pas nyokapnya mau balik nih dari perhimpunan itu. Kalau si Tia udah tidur, barulah bapak sama ibu tuh pulang. Dan si bibinya bilang, begitu bapak sama ibu sampai rumah, badannya bapak sama ibu tuh kayak bau amis banget. Terus bibinya bilang, bibi cuma tahu itu aja non, selebihnya bibi nggak mau tahu. Ibu pun nggak ngasih tahu apa-apa. Nah dengan info yang kayak masih setengah-setengah gitu, Tia ini masih bingung sebenarnya ini perhimpunan apa sih? Tia pun nggak pernah tahu bokap nyokapnya tuh ikut organisasi apa gitu kan. Ya dia cuma tahu bokap nyokapnya tuh punya usaha restoran dan emang bener-bener tiap hari ngurusin restoran itu gitu loh. Karena emang ya restorannya bisa dibilang cukup rame. Sisanya ya ketemu-ketemu orang mungkin buat janjian usaha atau apa, setahu Tia cuman kayak gitu doang. Dari situ ya si Tia cobalah maksa buat bibinya ini ngomong. Tapi ya bibinya nggak bisa jawab karena emang nggak tahu apa-apa. Tapi akhirnya bibinya ngomong kalau misalkan ada satu orang lagi yang biasa ngebantuin si bapak sama ibu, namanya Mang Jaka. Nah si bibi ini pun udah ketakutan gitu ngasih taunya Nat, Muy, ngasih tahu info ini. Takut si Tia tuh cepu ke bapak ibunya dan akhirnya nanti si bibi ini dipecat gitu kan.
Dari info itu besokannya akhirnya Tia nyamperin nih sama si Bujihan buat pergi ke Mang Jaka yang dikasih tahu sama bibinya. Nah dia samper, si Tia ini pergilah karena katanya si Mang Jaka ini kerja di salah satu TPU yang ada di Jakarta Barat. Yang mana ternyata ya setelah disamperin, emang si Jaka ini salah satu tukang gali kubur di sana. Tia ngenalin diri, dia siapa, anaknya siapa. Bujihan juga ngenalin diri, dan akhirnya Mang Jaka paham lah kondisinya seperti apa. Mang Jaka ini perawakannya kayak bapak-bapak biasa, Nat, Muy. Umurnya 40-an, kurus, dan ya emang kelihatan sebagaimana tukang gali kubur biasa. Mereka ngobrol tuh di deket TPU situ. Dan Mang Jaka tuh ngasih tahu apa yang dia tahu tentang yang dilakuin sama bokap nyokapnya Tia ini. Jadi Nat, Muy, bokap nyokapnya Tia itu ikut ke dalam sebuah sekte, yang mana anggotanya ini ngadain semacam upacara tiap tahun di suatu malam buat ngelakuin persembahan. Dan yang ditumbalin itu harus anak cowok. Oh jadi pakai tumbal? Betul. Nah Mang Jaka ini ngerasa ya udah biasa ngelakuin kayak gini, toh dia dibayar juga lumayan duitnya buat nguburin mayat yang abis dipakai buat persembahan ini. Nah Mang Jaka bilang setiap anak cowok yang abis dipakai buat persembahan itu lehernya selalu robek dan dadanya juga kebuka. Terus jantungnya tuh pasti udah hilang. Selain itu, logikanya kan kalau dada kebuka, darahnya agak-agak berserakan gitu ya. Ini enggak, mayatnya tuh cenderung udah kering, kayak darahnya udah habis. Kalau yang dia denger, orang-orang di sekte itu, pas di upacaranya, mereka mandiin diri mereka sendiri pakai darah si persembahan ini. Dan mereka selalu ngelakuin itu tiap tahun, biar anggota-anggota dalam organisasi itu usaha mereka tetap lancar dan tetap aman-aman aja. Di akhir Mang Jaka bilang, ya kamu gak usah takut dan gak usah mikir mau laporin ini kemana-mana. Karena ya kalau sampai bocor dan makin luas, gak cuman kamu sendiri ataupun Bujihan yang kena, tapi ya bapak ibu kamu juga pasti kena buat diapa-apain sama si organisasi ini. Sampai detik ini pun juga si Tia gak konfrontasi ke orang tuanya, Bi? Betul, Moy. Kayaknya lu berdua juga udah paham sih kalau misalkan organisasi atau sekte yang emang kuat, kayaknya kalau misalkan ada orang yang bocor juga, orang yang bocor itu sendiri yang bakal celaka duluan. Iya sih bener. Sebelum rahasia mereka tuh udah kebuka luas. Tapi kayak kasihan banget Bujihan gitu loh. Dia ngerasa kalau anak dia tuh diangkat buat dijagain gitu loh, tapi ternyata malah buat ditumbalin kan. Bener, Moy. Berarti juga udah bertahun-tahun banget ya mereka ikut sekte itu, Bi. Soalnya kan udah sampai 2 kali kan anak panti itu kena. Iya bener. Dan ya mau gimana lagi, mungkin salah satu cara yang kepikiran sama si nyokapnya Tia buat dapetin persembahan anak cowok yang paling gampang adalah ngambil dari panti asuhan. Gue masih kepikiran kayak ada aja gitu loh, Bi, orang yang ngambil tumbal dari panti asuhan. Itu parah banget sih, Muy, sebenarnya. Cir, tempat yang dibuat dengan kasih sayang dan di dalamnya pun juga orang-orang tuh punya tujuan mulia buat ngurusin panti asuhan itu. Tapi kenapa ya masih ada aja gitu loh orang egois yang manfaatin panti asuhan buat kepentingan dia sendiri.